kabarnya nih adik-adik minggu ini? Coba kakak Dian mau dengar apa kabarnya? Bagus, puji Tuhan. Semua dalam kondisi sehat, gembira, dan sukacita. Nah, adik-adik, minggu ini yang bercerita di kelas Daniel dan Elia adalah kakak Dian dan kakak Septia. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak Dian mau ajak adik-adik dulu nih untuk menyanyi, memuji nama Tuhan dulu nih sebelum kita mau masuk ke dalam firman dan berdoa. Yuk sama-sama kita mau menyanyikan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ikuti doa kakak ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dari hari Senin kemarin hingga minggu ini ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, walaupun kami masih mendengarkan firman-Mu melalui sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya adik-adik Tuhan dapat mendengarkan cerita Tuhan Yesus dengan baik tanpa mengganggu kanan dan kirinya ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, semoga cerita firman ini ya Tuhan dapat kami lakukan di kehidupan masing-masing dan juga adik-adik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kakak mau bertanya ke adik-adik nih. Siapa yang tadi pagi pas dibangunin sama papa mama atau sama opung atau sama yang lainnya enggak marah-marah? Ayo, tunjuk tangan. Ada enggak? Wah, hebat banget nih adik-adik. Yang tadi pagi dibangunin enggak marah-marah. Itu berarti anak yang pintar. Nah, sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Dulu ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu orang anak. Anaknya saat itu berusia 6 tahun. Berapa adik-adik usianya? Betul, 6 tahun. Bagus, berarti adik-adik yang di rumah memperhatikan kakak bercerita ya. Anaknya ini berjenis kelamin laki-laki. Dan ia mempunyai sifat yang sangat pendiam dan sangat pemalu, sehingga dia jarang sekali memiliki teman bermain. Dia sangat rajin berdoa dan rajin membaca firman Tuhan bersama papa mamanya di rumah, dan juga rajin beribadah sekolah minggu. Nah, kedua orang tuanya sangat bangga kepada anak laki-lakinya ini. Namun, mereka tidak menyukai sifat anaknya yang pendiam dan sangat pemalu itu. Sehingga ia tidak mau bergaul dengan teman sebayanya. Papa dan mamanya sudah menyarankan sama anaknya untuk bisa bergaul dan memiliki banyak teman. Adik-adik, di balik sifatnya yang pemalu dan pendiam itu,
Sang anak adalah pribadi yang suka menolong dan membantu teman-temannya. Ia tidak mau melihat teman-temannya merasa sedih atau kesulitan. Ketika itu, sore hari, mama dan papahnya mengajak anak lelakinya pergi ke taman. Dan anaknya melihat ada teman sebayanya nih yang sedang bermain bola. Anak lelaki itu diajak bermain bola bersama-sama dengan teman sebayanya. Namun, karena ia sangat-sangat pemalu, ia menolak bermain bersama dengan teman-temannya itu. Kemudian, orang tuanya memperhatikan anak lelakinya itu yang berlari mengambil bola untuk teman-temannya saat bola itu ditendang jauh dari mereka. Begitu baiknya anak lelaki ini adik-adik mengambilkan bola saat bola itu berada jauh dari teman-temannya. Ketika orang tuanya tahu mengenai sifat anaknya, mereka yang sangat baik itu, mereka bertanya kepada sang anak. Katanya gini, "Mengapa kamu suka menolong dan membantu teman-temanmu meskipun kamu tidak mau bermain dengan mereka?" Apa jawabnya adik-adik? Jawabnya anak itu kepada orang tuanya, "Karena guru sekolah minggu mengajarkan aku untuk bersikap baik dan saling menolong kalau kita mau menjadi anak Tuhan." Mama dan papanya itu sangat bangga sekali adik-adik terhadap anak lelaki mereka. Karena anak lelaki mereka suka menolong dan membantu orang lain. Nah adik-adik, anak lelaki pada cerita hari ini, dia ingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada dia dan dia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kakak ulang ya, dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita mau sama-sama membacanya dengan baik. Adik-adik semua siapkan Alkitabnya ya di rumah sambil kita membacanya bergantian. Yuk sama-sama kita mau baca dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik kakak kelas Daniel dan Elia, dari firman yang kita baca tadi ini, tampak respon dari murid-murid Tuhan Yesus yang berbeda-beda terhadap penampakan Tuhan Yesus kepada mereka. Ada yang langsung menyembah Tuhan Yesus. Namun,
ada juga yang masih ragu-ragu. Apakah benar itu Tuhan Yesus yang dulu bersama-sama dengan mereka atau bukan? Artinya, masih ada di antara para murid yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun, keraguan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Tuhan Yesus untuk tetap memberikan amanat agung kepada para muridnya. Tuhan Yesus mengetahui nih setiap hati dan pikiran para muridnya, sehingga ia meyakinkan muridnya yang ragu dengan penampakan Tuhan Yesus kepada mereka. Tujuannya agar para murid setia dan memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, serta Yesus yang mereka ikuti dan percayai itu benar-benar bangkit dari maut. Para murid merasa memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam pelaksanaan amanat agung Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian karena penyertaan Tuhan Yesus kepada mereka tidak berkesudahan adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama belajar nih adik-adik. Pertama, dengerin ya. Segala kekuasaan dan kekuatan yang ada di bumi ini sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Tidak ada kekuatan serta kuasa dunia yang dapat menghambat pekerjaan Allah. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan sertai dan juga Tuhan sudah jaga dan juga Tuhan sudah berkati, tidak ada lagi nih keraguan-keraguan di dalam hati kita untuk setia mengikuti Tuhan Yesus. Jika kita masih ragu-ragu, berarti kita memberikan peluang kepada si iblis dengan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Jangan begitu ya adik-adik ya. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal kedua yang mau kita pelajari dari firman hari ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi saksi Kristus yang setia. Dengan cara apa ya kita dapat menjadi saksi Kristus yang setia? Iya benar, dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Tapi tar dulu nih adik-adik, seperti apa ya perintah-perintah dari Tuhan Yesus? Ada yang tahu tidak seperti apa? Iya benar, nih seperti yang pertama, rajin berdoa, benar. Kemudian apa lagi? Rajin membaca Alkitab. Terus rajin ke sekolah minggu. Walaupun kita sedang di rumah saja, tapi kita tidak boleh lupa nih akan sekolah minggu, akan beribadah kepada Tuhan setiap hari minggunya adik-adik. Lalu yang kedua, sebagai saksi Kristus yang setia, kita mau menyayangi orang tua yang di rumah, sayang kepada adik, sayang kepada kakak, sayang kepada abang, dan juga dengar-dengaran akan nasihat orang tua kita. Gak ada lagi nih yang suka bertengkar dengan kakak atau bertengkar dengan adik yang di rumah ya. Gak ada lagi juga yang buat mama papa marah-marah nih yang di rumah. Jangan ya adik-adik ya, tetapi kita harus sayang kepada semua orang yang di rumah dan juga dengar-dengaran perintah mama, papa dan juga opung ya. Contoh yang ketiga, sebagai saksi Kristus yang setia, kita mau mengikuti peraturan pemerintah dengan tetap tinggal di rumah jika tidak memiliki kepentingan di luar rumah adik-adik.
tetap memakai masker kalau memang kita perlu keluar rumah, menjaga jarak serta mencuci tangan ya adik-adik. Dan jangan lupa nih, jaga kesehatan ya. Walaupun kita di rumah saja, bukan berarti kita bisa makan sembarangan atau bermalas-malasan, hanya tidur ataupun nonton TV atau main gadget, lihat YouTube aja adik-adik. Tapi kita juga harus mau beraktivitas di rumah seperti berjemur atau kita berolahraga di depan rumah saja, serta menjaga makanan yang setiap kita makan adik-adik. Kita harus makan makanan yang sehat agar tubuh kita juga senantiasa sehat dan bugar. Nah adik-adik, kita juga bisa sama nih seperti murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan serta menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan. Oke adik-adik, kiranya firman yang boleh kita dengar, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari adik-adik kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih, penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mengucap syukur juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis,
anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan, yang setia, dan mau menaati semua perintah Tuhan lewat kedua orang tua kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, mama papa kami Tuhan yang telah membesarkan kami, menjaga dan merawat. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menjagai mereka, Engkau boleh menurunkan berkat kepada kedua orang tua kami, Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya Tuhan. Jauhkan kedua orang tua kami dari mara bahaya dan niat orang jahat Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun terbaring di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka, Engkau boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama kami untuk beribadah sekolah minggu online ini Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bumi ini Tuhan, untuk terkhusus Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan lewat tangan-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan pandemi ini Bapa COVID-19 boleh berakhir, boleh hilang, dan boleh sembuh. Makin banyak orang yang sembuh dari COVID ini Tuhan, agar kami juga boleh beraktivitas sedia kala Tuhan. Tuhan yang baik, kiranya juga Engkau boleh memberkati para pemerintah kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa lewat tangan pengasihan Tuhan, Tuhan boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami masih kecil Tuhan, biarlah Engkau boleh melindungi kami Tuhan, menjagai pertumbuhan kami Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu juga Tuhan, kami minta ampun Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau aktivitas untuk kelas Daniel dan Elia adalah membuat salib yang berisikan ayat Alkitab. Caranya mudah banget nih. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan kertas HVS atau kertas gambar dulu nih untuk membuat pola salib. Lalu kita mau sediakan kertas berwarna atau kertas origami ya adik-adik. Untuk kertas origaminya kita mau memakai 7 warna. Tapi kalau misalnya adik-adik di rumah hanya memiliki 6 warna atau 5 warna, silakan dipakai. Selanjutnya kita mau menyediakan lem kertas ya adik-adik. Kemudian kita mau mempersiapkan penggaris, spidol, pensil, dan penghapusan. Lalu kita mau menyediakan tali kur atau benang wol, ataupun kalau adik-adik punyanya benang jahit silahkan dipakai, karena kita nanti mau bikin gantungan di salibnya itu. Oke adik-adik, setelah semuanya peralatan sudah kita siapkan, langkah pertama kita mau gunting kertas origami ini dengan bentuk kecil-kecil seperti ini adik-adik. Kita boleh bentuknya segitiga-segitiga kecil. Kemudian kita mau membentuk pola di kertas HVS atau kertas gambar yang tadi kita siapkan. Lalu pola salibnya mau kita gunting dengan gunting kertas, diguntingnya rapi. Setelah itu kita mau tempel-tempel segitiga dari kertas origami yang sudah kita gunting-gunting tadi ke pola salib ini adik-adik, sehingga akan terbentuk seperti ini. Adik-adik boleh dikreasi sebagus mungkin. Untuk warna yang digunakan terserah adik-adik mau warna apa aja, yang penting rapi dan bagus ya. Setelah itu kita mau bikin gantungan dengan tali yang sudah kita siapkan. Kalau di sini kakak mempergunakan tali kur. Lalu di bawahnya harus ditulis ayat Alkitab dari Matius 28 ayat ke-19. Untuk ayatnya wajib adik-adik tulis di kertas yang berbeda warna ya dari salibnya supaya kelihatan. Bagi adik-adik yang mengumpulkan aktivitas di minggu ini akan mendapatkan 500 poin dari kakak guru kelas masing-masing ya. Bagi adik-adik yang sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik boleh foto nih beserta aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan, kemudian dikumpulkan ke grup kelas masing-masing.
Nah, untuk aktivitasnya ditunggu sampai jam 5 sore nanti ya adik-adik. Demikianlah aktivitas untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di aktivitas minggu depan lagi adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.